Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini gentos saya akan membahas kelanjutan dari surat Al-Hujurat ayat 14, sekarang ayat 15. Dan seperti biasa dengan metode pendekatan 7 tak. Mulai tartibul ayat, tarjamah, kemudian tarikh, tanasub, tahlilut tafsir, takwil, dan tatbiq. Kita mulai dari tartibut tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna orang-orang mukmin itu alladzina amanu orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya summalam yartabu kemudian mereka tidak merasa ragu wajahadu dan mereka berjihad bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim dan jiwa mereka fisabilillah di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang benar. Jadi sesungguhnya orang yang mukmin itu, mukmin yang sebenarnya, kalau menurut terjemah depan, mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Di situ tidak ragu, baik tidak ragunya tentang keimanannya maupun tidak ragu tentang jihad. Lam yartabu. Tidak ragu tentang keimanannya dan tidak ragu untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kalau masih ragu tentang jihad, diragukan pula keimanannya. Mereka itu orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Kita lihat tanasubul ayat, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebetulnya tanasub itu atau keterkaitan itu banyak, bukan hanya dengan ayat sebelumnya, tapi juga dengan ayat sesudahnya. Begitu pula tentang dengan ayat yang lain. Dengan ayat yang lain itu bisa dengan menggunakan istilah yang mempunyai kesamaan. Bisa juga ditinjau dari sudut seperti
ada seperti bertentangan. Kalau bertentangan mah tidak mungkin. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu kan tidak mungkin bertentangan. Sebab dalam surat Muhammad dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak bertadabbur Al-Quran atau surat An-Nisa yang menegaskan kalau surat Muhammad mah kalau orang itu tidak tadabbur berarti buta hatinya. Kalau dalam surat An-Nisa, kalau ayat ini bukan turun dari Allah, tentu akan menemukan pertentangan-pertentangan. Jadi kan tidak ada pertentangan. Makanya tanasub itu bisa juga ditinjau dari sudut itu, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bisa menurut As-Suyuti keterkaitannya itu bisa mutlak muqayyad, bisa amkhos, bisa mujmal, mufassal atau mubayyan. Kalau amkhos, ayat ini umum dikhususkan oleh ayat yang lain. Kalau mutlak muqayyad yang sebagian ayat itu berlaku secara keseluruhan, tapi oleh ayat yang lain ditakin, dikecualikan. Amkhos. Bisa juga nasih mansuh. Cuman nasih mansuh itu diperdebatkan di kalangan ulama antara Ibnu Hazmin dan As-Suyuti dengan Abu Muslim Al-Asfahani. Walaupun Abu Muslim Al-Asfahani hidupnya lebih dulu dibanding dengan As-Suyuti. Tapi itu beda. Menurut Abu Muslim Al-Asfahani tidak ada nasih mansuh dalam Quran. Tapi menurut As-Suyuti dan Ibnu Hazmin ada nasih mansuh di dalam Al-Quran. Tapi untuk mempersempit ruangan, kita tanasub itu dengan ayat sebelumnya. Kita mulai dulu dari tarikh, ya, sebelum ke tanasub, tarikh ayat. Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah berpendapat secara historis ayat ini sangat berkaitan dengan pertanyaan sahabat tentang sifat mukmin yang benar. Rasul bersabda, dusun Arab mengaku bahwa dirinya telah beriman karena mengharap dapat bagian harta. Maka Rasul diperintah oleh Allah, katakan lam tu'minu. Itu ayat 14 kan, sudah kita bicarakan. Ada orang dusun Arab menghadap Rasul mengaku beriman karena ingin mendapatkan bagian di dalam pembagian harta rampasan. Maka oleh Allah diperintahkan agar Muhammad qul lam tu'minu, katakan olehmu qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena pengakuan bukan atas dasar lubuk hati mereka, melainkan hanya lahiriah, hanya pengakuan lahiriah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu ada orang yang orang yang menyatakan beriman tidak diakui keimanannya, maka timbul pertanyaan, seperti apa orang yang beriman itu? Maka ayat 15 ini jawaban. Makanya jawabannya innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang mukmin itu baru ditafsirkan adalah itu tarikh yang pertama. Tarikh yang kedua, Al-Qurtubi, orang Kordoba ya,
4671 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini sebagai bantahan pada orang dusun Arab yang mengaku beriman padahal enggan untuk berjihad. Jadi kalau menurut Al-Qurtubi karena tidak mau berjihad, maka keimanannya itu diragukan. Maka dalam ayat 15, iman itu mesti dibuktikan dengan rela berkorban dengan apapun dalam jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tidak berjihad, masih dipertanyakan keimanan kita itu. Walaupun sekarang jihad itu dilemahkan. Jihad sekarang itu di Indonesia dilemahkan. Karena jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Jadi jihad yang paling besar itu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Karena dengan hadis yang la aslalah, tidak ada sumbernya, yaitu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafs. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu jihad besar? Memerangi hawa nafsu. Sehingga saum dianggap jihad di Indonesia itu karena memerangi hawa nafsu. Menahan diri dari emosi itu jihad. Padahal jihad, afdhalul jihad dalam hadis yang ada nyatanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah itu namanya Muhammad. Muhammad Ibnu Majah. Afdhalul jihad itu qaulu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal itu berani ngomong benar di penguasa yang jahat. Itu jihad yang paling besar. Berani membetulkan aparat pemerintahan, baik itu aparat eksekutif, kalau menurut Montesquieu, aparat eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, kalau mereka salah dibenarkan, itu jihad yang paling tinggi. Bukan memerangi hawa nafsu. Kalau memerangi hawa nafsu mah hadis maudu atau la aslalah. Nah, maka tidak bisa dihapus itu jihad itu dari iman, karena berdasar ayat ini lam yartabu wajahadu. Kata Al-Baidawi, lam yartabu yang wafat 682 Hijriah tidak ragu dalam segala tuntutan keimanan. Jadi mencakup segala tuntutan keimanan. Kalau kita ingin diakui mukmin, tidak boleh ragu untuk melaksanakan perintah yang berkaitan dengan keimanan. Tegasnya kalau mau diakui sebagai mukmin yang benar, mesti siap menghadapi tantangan dan tidak ragu untuk menjalankan tugas sebagai manifestasi iman itu. Itu tarikh ayat. Sekarang kita lihat tanasuk, yaitu keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yang ayat sebelumnya qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ayat 14 menunjukkan sifat orang yang ragu keimanannya. Orang yang ragu keimanannya, hatinya, ucapannya bukan dari lubuk hati, bukan disertai keyakinan, bukan disertai pembuktian, tapi hanya pernyataan di mulut. Nah, maka ayat 14 ditunjukkan, oleh ayat 14 ditunjukkan, dan oleh ayat 14 itu dibantah
pengakuan mereka. Karena di ayat 14 juga sudah ada wa itutiullah wa rasulah la yalitkum. Jadi di ayat 14 juga sudah ada bantahan wa itutiullah wa rasulah, dikatakan kepada Allah dan Rasul. Nah, orang yang ragu jangan disebut mukmin kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul. Karena baru Islam dalam arti penyerahan. Makanya sempat disoroti pada pertemuan yang lalu. Dari ayat itu ada yang menyatakan iman dulu baru Islam. Ada juga Islam dulu baru iman. Itu keterkaitan tanasub. Tanasub ayat dengan ayat itu bisa disimpulkan berbeda. Tapi kenyataannya kalau berdasar hadis riwayat Muslim nomor 9 ya, ketika Rasul ditanya mal iman, jawab mal Islam, jawab mal ihsan, jawab, maka kelihatan perbedaan antara iman, Islam, ihsan. Tapi nampak juga satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh ini mah hukumnya itu iman dulu atau Islam dulu. Tapi ada orang yang sudah menyatakan iman tapi belum Islam. Ayat 15 menunjukkan yang iman benar, sifat mukmin yang benar. Oleh karena itu iman harus dibuktikan dengan keyakinan di hati, diikrarkan dalam ucap, dipraktekkan dalam sikap dan perbuatan. Kaitan yang kedua, dusun Arab yang mengaku beriman dibantah oleh ayat 14 itu juga karena belum muncul dari lubuk hati. Ayat 15 mengungkap langkah iman yang benar. Setelah ayat 14 membantah, maka pada ayat 15 diterangkan sifat iman yang benar. Oleh karena itu, jika iman diakui, siapkan rela berkorban dalam jihad. Keterkaitan ketiga, setelah membantah pengakuan iman yang tidak benar, maka pada ayat 15 ditandaskan syarat iman. Iman pada Allah dan Rasul tidak boleh ada rasa ragu sedikit pun. Iman merupakan kepercayaan penuh 100%. Karena tidak ada yang lebih dari 100% ya. Keempat, keimanan yang benar bukan hanya tidak boleh ragu kepercayaan, tapi mesti siap berjihad dengan harta dan jiwa demi menegakkan agama Allah. Kaitan yang kelima, pengunci ayat ini menandaskan, pengunci ayat 14 menandaskan innallaha ghafurur rahim. Itu penguncinya. Innallaha ghafurur rahim. Sedangkan ayat 15, ulaika humus shadiqun. Oleh karena itu, jika ingin mendapat ampunan Allah dan kasih sayangnya, perbaiki keimanan, harus menjadi ulaika humus shadiqun. Jadi kan keterkaitan ayat itu bisa juga ujungnya ya. Jadi kalau tadi bicara awalnya, qolatil amro amanna itu awal qolatil amro amanna, maka ayat 15 innamal mu'minun, itu keterkaitannya. Bisa juga penguncinya atau penutupnya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di ayat 15 musadiqun. Jadi kalau ingin mendapat ampunan dan sayang penyayang Allah, maka harus sadiqun. Itu
tanasub ya. Tanasub ayat seperti Al-Fatihah dengan Al-Baqarah bisa awalnya Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah kan menerangkan kasih sayang Allah. Maka awal surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, yang muttaqin. Jadi kasih sayang Allah itu jatuh kepada muttaqin. Dan ulaika humul muflihun. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat berikutnya kan menerangkan sifat orang kafir. Maka wairil maghdubi 'alaihim. Berikutnya menerangkan sifat munafik karena dalam Al-Fatihah waladhdallin itu tanasub, keterkaitan ayat dengan ayat itu saling menafsirkan. Makanya tidak akan kekurangan bahan pengajian dan khutbah Jumat kalau kita membaca ayat Al-Quran. Makanya saya menyeru, hentikan saja khutbah atau ceramah tentang dongeng. Kaji aja Al-Quran dan hadis daripada cerita-cerita, ya, cerita-cerita yang belum diakui. Asal usulnya lebih baik dari Quran dan hadis saja. Dari Quran saja belum lagi nanti keterkaitan setelah itu kan tinjauan. Ya, tinjauan yang lainnya termasuk teknik penerapannya. Hanya kemarin itu saya ngisi Stadion Jenderal di Sarjana Unisba. Ada pertanyaan bagaimana itu ayat-ayat pendidikan. Saya katakan dikatakan ayat pendidikan 100% ayat bisa ditinjau dari taktik pendidikan. Kalau dari sudut pendidikan bisa seluruh ayat, tergantung keahlian kita. Itu salah satunya dengan pengunci ayat dengan ayat sebelum. Sekarang kita lihat tafsir, tahlilun tafsir. Jadi keempat. Perkataan innama merupakan kalimat pengkhususan yang menafikan yang lain. Jika tidak termasuk yang disebutkan, innama itu begitu fungsinya. Menyebutkan yang akan datang, membantah yang lain. Jadi artinya kalau tidak memenuhi syarat yang akan diterangkan, berarti kurang atau tidak memenuhi syarat. Jadi ayat yang diawali 8 ini menentukan keharusan yang jika terpenuhi berarti tidak termasuk ke dalam. Ibnu Katsir yang lahir tahun 700, wafat 774 Hijriah, berpendapat bahwa kalimat ini mengisyaratkan keimanan yang sempurna. Jadi kalau Departemen Agama menerjemahkan innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin sempurna, itu dari Ibnu Katsir. Terjemah seperti itu. Iman kamil. Dari Ibnu Katsir terjemahnya. Tegasnya orang mukmin yang sempurna keimanan adalah bila memenuhi syarat yang akan disebutkan. Hanya yang memenuhi kriteria inilah yang termasuk. Jika tidak, maka tidak memiliki kesempurnaan iman. Innamal mu'minun itu bisa diterjemahkan sesungguhnya
orang yang sempurna imannya adalah ini. Jadi innamal mu'minun itu sebagai jawaban pernyataan ayat sebelum yang menegaskan bukan iman jika hanya dalam ucapan. Maka dibuktikan orang mukmin itu adalah yang memiliki syarat berikutnya. Asy-Syaukani yang lahir 1173 wafat 1250 Hijriah. Asy-Syaukani sudah kita kenal, kitabnya banyak, antara lain Nailul Autor atau Muntaqal Ahbar. Sering disebut Asy-Syaukani itu lebih bermadhab Hanafi katanya fikihnya. Walaupun itu dalam kenyataannya di dalam Nailul Autor sering ditemukan juga berbeda dengan Imam Hanafi. Beliau Asy-Syaukani itu berpendapat ini dalam Fathul Qadir bahwa iman di sini adalah yang sahih, yang benar dan murni, yang tidak bertentangan antara hati dan lisan. Yang tidak bertentangan antara hati dan lisan. Alladzina amanu billah wa rasulih. Alladzina amanu, jadi orang yang beriman itu adalah yang beriman. Billah kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Jadi orang mukmin itu hanyalah orang yang telah benar-benar iman pada Allah dan Rasulnya. Inilah syarat utama manusia diakui mukmin, yang telah membuktikan keimanannya. Menurut Al-Qurtubi, orang Cordoba, 4671 Hijriah, al-iman bil lughah tasdik. Iman dalam bahasa itu pasti membenarkan. Kan membenarkan itu kalau disebut 100% bisa dengan segala-galanya. Al-Marwaji 94 Hijriah, fa'aslul iman wa tasdik billah wa ma ja'a min indi, membenarkan Allah dan apa yang datang darinya, dari Allah, baik datang sendiri kelihatan dalam Quran maupun yang dibawa oleh Rasul. Sedangkan Abul Qasim yang wafat 418 Hijriah, at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Nah, membenarkan di hati, ikrar di lisan, berbuat dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau dengan nyastra mah al-iqrar bil lisan atau al-qaul bil lisan wa tasdiq bil jinan wal amal bil arkan. Kan enak gitu kalau nyastra gitu ya, ujungnya. Seperti metodologi tadabbur. Saya sebut dengan 7 tak, jadi supaya nyastra dengan 7 tak. Dan tadi juga tafsiran iman itu bisa dengan bahasa yang indah, al-qaul bil lisan wa tasdiq bil jinan wal amal bil arkan atau bil abdan. Iman kepada Allah dan Rasulnya itu dijelaskan oleh hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar wafat 73 Hijriah. Dia menerangkan anna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman?
Qala antum minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi mal iman, mal Islam, mal ihsan, redaksinya beda-beda ya. Ini mah paling saya kutip hadis riwayat Ahmad yang lahir 164 wafat 241 dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam riwayat Muslim itu menyatu mal iman, mal Islam, mal ihsan. Itu juga dalam riwayat Bukhari. Tapi kalau di riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, karena hadis itu juga ada dari Abu Hurairah. Rasul itu mal iman ditanya tentang iman kepada Allah, kitab, Rasul, yaumul akhir, qada baik maupun buruk dari Allah. Faqala Jibril itu bertanya lagi, sadaqta, kau benar. Qala kata Ibnu Umar, fata'ajabna, kami merasa kagum minhu darinya, dari Jibril itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga membenarkan. Karena apa? Karena pertanyaannya bukan semata-mata nanya tidak tahu, tetapi itu di dalam rangka mendidik umat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, daka Jibril. Itu Jibril yang bertanya tadi teh. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian ma'adinikum. Jadi di dalam mengajar, mendidik, berceramah bisa dengan pertanyaan. Bapak bertanya pada saya jawab, itu juga dakwah. Juga mendidik, bisa juga saya bertanya kepada hadirin menjawab. Seperti Imam Hanafi itu biasanya kaifa idza qila. Jadi kalau ceramah deh kaifa idza qila. Jadi begitu bertemu dengan hadirin itu, bagaimana kalau ada pertanyaan begini? Imam Hanafi dia bikin pertanyaan, jawabnya oleh hadirin teh berbagai pendapat. Suruh sekretarisnya tulis tuh pendapat-pendapat mereka, tulis aja semua berbagai pendapat. Ya loh, seperti Jibril dengan Rasul juga begitu. Hadis ini mengisahkan peristiwa pertemuan Rasul dengan malaikat Jibril yang menanyakan tentang iman. Ketika Rasul ditanya apa itu iman, maka jawabannya 6. Inilah iman kepada Allah dan Rasul mesti memenuhi 6 rukun. Sekaligus jika iman dikatakan 6 batasan, karena tidak pernah diterangkan di hadis lain ada iman yang di luar 6. Ya kalau begitu terbatas. Iman itu hanya kepada yang 6 saja. Kepada yang luar 6 tidak boleh iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, qadar, hari akhir dulu, qadar. Hanya yang 6, di luar 6 tidak boleh iman. Kumaha Pak Ustaz? Pendapat Ustaz, jangan iman ke Ustaz. Husnudon, ke kiai, ke profesor, ke presiden, jangan iman ke presiden. Itu husnudon paling tinggi. Iman itu merupakan kepercayaan 100%. Suami kepada istri tidak boleh percaya 100%. Istri kepada suami tidak boleh percaya 100%, karena percaya 100% hanya kepada 6 yang disebutkan tadi. Jangan percaya seluruh harta diberikan kepada istri, terserah istri.
100% percaya tidak boleh. Harus tetap aja ada koreksi-koreksi, ada kewaspadaan. Jika dalam ayat ditandaskan iman kepada Allah, itu maka sebagai bukti imannya ya yang diutarakan Al-Quran. Sedangkan disebut iman kepada Rasul, buktinya adalah yang diutarakan dalam hadis. Karena hadis itu litubayyinah, menjelaskan bilisani qaumihi. Hadis itu menjelaskan dengan lisan kaum. Jadi kalau hadis dengan bahasa Arab, karena kaum ketika dihadapi oleh Rasul adalah orang Arab. Jadi kalau di Indonesia, jadi makanya tidak boleh Islam melupakan Arab. Ada yang mengatakan Islam ini Islam Indonesia, ini Islam murni, bukan Islam Arab. Disebut lagi Islam Arab abal-abal. Jadi saya umroh. Sebab Arab di iman itu nggak bisa lepas apa? Iman kepada Al-Quran dan Sunnah nggak bisa lepas dari Arab, dari bahasa Arab. Kemudian sumalam yarhamu. Kata Al-Bagawi yang wafat 516 Hijriah, perkataan summa di sini mengisyaratkan syarat mutlak yang tidak sah tanpa bebas dari keraguan. Iman bukan hanya kepercayaan di lisan, tapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Tersurat pula perkataan summa itu menjadi syarat mutlak. Seperti innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Summastaqamu itu rabbunallah, iman kepada Allah itu harus dilanjutkan dengan istiqomah. Dan istiqomah itu harus diawali dari rabbunallah. Nah, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, akan bebas dari takut dan keraguan atau kebimbangan. Di dalam ayat ditegaskan bahwa orang yang beriman dengan mengatakan hanya Allah Tuhan kami, kemudian istiqomah, maka tidak akan terhantam oleh apapun, sehingga merasa tenang dan tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Nah, maka yang misalkan summa menggunakan perkataan ini istiqomah konsekuen itu melekat pada keimanan. Summastaqom. An-Nasabi yang wafat 710 Hijriah menandaskan bahwa iman yang benar adalah yang tidak ada sedikit pun perasaan ragu untuk melaksanakan. Jadi jika menegaskan bahwa iman yang benar adalah tidak tersirat sedikit pun keraguan, maka harus dihapus rada ragu sedikit. Ibnu Katsir berpendapat bahwa iman itu mengandung konsekuensi, tidak boleh disertai keraguan atau kegoncangan jiwa dalam menjalankan al-Islam. Tingkat kepercayaan manusia kepada sesuatu kan mempunyai tahapannya. Maka iman tidak boleh roib, tidak boleh yartab. Dulu pernah saya jelaskan ini. Jadi tingkat kepercayaan manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat kepercayaan. Iman itu percaya 100%. Di bawah iman itu yakin. Yakin itu ada hakul yakin, ada ainul yakin, ada ilmu yakin. Yakin itu ada yang berdasar ilmu. Berdasar ilmu.
Ada yakin berdasar ain mata, ada yakin berdasar hak, kebenaran, pemahaman terhadap kebenaran hak. Yakin berdasar ilmu menurut ilmu kedokteran, vaksinasi yang bisa menghambat COVID-19 itu adalah ada genetika, bukan genetika. Ya, vaksin kan banyak. Itu berdasar ilmu. Yakin berdasar ilmu, berdasar pemahaman hasil penelitian. Tapi bukan iman. Maka sekarang kalau di TV masih diserukan jaga jarak. Walaupun di Darussaada sudah tidak jarak lagi berjamaahnya, karena Darussaada tidak percaya kepada ilmu itu. Makanya rangkapkannya sama di masjid saya juga, kalau sholat itu sudah rapat sekarang. Karena memang tidak iman, dia tidak percaya 100%, masih ragu. Walaupun kemarin sampai ada 8.000 ya di Indonesia nambahan. Nah, kenapa kita tidak? Tapi masker memang masih saya pakai masker, walaupun ketika sholat di jamaah, sholat jamaah itu banyak yang tidak masker, tidak bawa sajadah, segala macam. Ya. Ya. Yang harusnya manusia yang paling pintar. Manusia yang paling pintar. Makanya di dalam surat Al-Din dikatakan ada manusia minta tolong kepada jin, minta bantuan kepada jin, maka mereka akan tersesat. Jadi manusia harus di atas jin. Cuman karena jin itu gaib, kekanyawan oleh kita. Makanya jangan ada hubungan dengan jin, bisikan tipu. Iya, karena bisikan tipu. Kan susah. Jin mana mau ditemani? Jin kafir, jin munafik, atau jin muslim? Nah, sekarang ngetes keislaman jin kumaha? Keislaman manusia aja susah, yang lahir apalagi jin. Jadi koreksinya susah. Makanya yang minta bantuan kepada jin, azaduhum rohaqo. Makanya sekarang kan ada boneka arwah, katanya dipasangin. Luka teuing bener berarti. Tapi kan masyarakat kita mah lebih banyak percaya kepada yang diragukan. Obat lebih percaya banyak yang lebih percaya kepada yang diragukan. Obat tradisional itu hasil penelitiannya itu kan sebagian. Kalau obat kedokteran, kimia itu kan penelitiannya itu banyak, tapi kan lebih banyak obat tradisional. Lebih banyak yang percaya kepada obat tradisional yang diragukan, walaupun obat tradisional itu lebih mahal biayanya dibanding dengan obat kimia. Kemarin itu ada salah satu binantu saya kan sering nyetir kemana-mana, jadi uratnya itu kejepit.
Dia lebih percaya ke tukang pijit, padahal adik saya, anak saya itu seorang perawat, juga ada dokter. Kata adiknya perawat maupun dokter, jangan dipijit, itu aja obat. Gitu. Tapi karena dia masih percaya, terus akhirnya lebih parah. Akhirnya datang ke dokter, tuh, mentak oke, jika mari oke, tong, kudu makan obat dia, padahal kan obat mungkin teh kedokteran kur sabaraha 500 perak, itu bukan 200 ribu. Tapi kan kadang-kadang kita banyak lebih percaya kepada yang masih diragukan. Itu ilmu yakin. Biasanya kepada ilmu itu lebih diragukan. Itu kan kemarin Gunung Semeru, gitu ya. Semeru kan sudah ahli dokter Sarwono, ahli Surono, dokter Surono mengatakan gitu. Tapi kan banyak masyarakat yang lebih percaya kepada sesajen. Jadi itu ilmu yakin. Kalau aina yakin itu yakin berdasar mata, penglihatan mata, dialami. Hakul yakin itu lebih tinggi. Tapi bukan iman. Nah, di bawah yakin itu God. Kemudian syak, roib, ukur itu tidak percaya 100%. Jadi bolehlah persen-persen, umpamanya di 100% nolak, di 25, sakit itu 50, umpamanya ini 75, yakin mungkin 90 sampai 99. Karena ada signifikansi paling tinggi kan ilmu eksak itu 99%. Iman 100%. Ya. Ya, artinya di situ orang-orang kesurupan juga jangan dipercayai 100%. Nah, kesurupan itu ya mungkin kalau kita kepada kesurupan kan mungkin roib gitu. 25%. Kesurupan itu apakah dimasukkan jin atau tidak, dan dimasukkan jin juga kan cenderung jin mana cenderung kene. Nah, bagaimana kita yakini jin itu atau jin itu bukan, mungkin saja dia itu hanya imajinasi. Iya, biasa. Ya. Bisa saja jin makan kapal. Kan jin itu temawat dari dulu. Jadi suara siapapun zaman baheula apal meniru kan gampang. Kalau itu jin, tapi nggak tahu itu jin atau bukan. Tapi arwah mah nggak mungkin, karena ya selalu ada roh bin amri robbi. Jadi arwah mah tidak ada yang gentayangan. Dalam hadis riwayat Bukhari juga tidak ada arwah yang gentayangan. Jadi ya yang kesurupan nggak usah dipercaya. Makanya kalau pengalaman saya waktu kecil, kalau ada yang kesurupan itu belum cengeng itu dibakar, masukkan karena hirup yang kesurupan. Ya kalau bersin itu sadar. Atau di bajuran, ya. Coba bakar cengeng, masukkan karena hirup. Bersin, cager. Kan cengeng itu dibakar kan, itu nyerang, masukkan karena hirupnya. Kalau ada yang kesurupan. Geningan menular itu sugesti. Bisa sugesti. Seorang sahabat itu menghadap Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, murni fil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'da." Perintah kepadaku dengan suatu perintah yang simpel,
Aku tidak akan tanyakan kepada siapapun setelahmu. Maka Rasul bersabda, Kul amantu billah summastaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi itu. Kemudian summa itu menunjukkan syarat. Jadi, iman itu harus disertai dengan wajahan dan jihad. Perkataan jihad, jihadnya itu mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan untuk meraih sesuatu. Sedang dalam syariah, jihad mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk membela agama. Membela agama Allah itu bukan agama Allah yang lemah. Kalau membela Allah itu bukan berarti Allahnya yang lemah, yang seperti dikatakan oleh siapa itu kemarin sempat heboh. Oh ya, bukan Allah ya yang lemah, tapi kepentingan kita yang dibela. Al-jihad itu ad-du'a ila dinil haq. Menyeru doa kepada agama Allah. Karena jihad itu mengajak ke jalan yang benar, maka akan nampak perbedaan antara iman dan jihad. Jadi kalau iman itu lebih kepada pelaksanaan secara pribadi, hati, rasa, ucap, kata, dan tindakan. Kalau jihad memperbaiki orang. Jadi kalau iman itu diri sendiri, kalau jihad orang perbaiki. Makanya teka hati kalau jihad yang paling besar memerangi hawa nafsu, teka hati. Karena kalau jihad kan memperbaiki orang. Jadi qaul hakim inda sultanin jair, ngomong benar di depan orang yang salah, itu kan memperbaiki orang, jihad itu. Jadi kalau kita bapak-bapak mencari nafkah, jihad bukan. Jawabannya tergantung nafkahnya bukan. Kalau mencari nafkah hasilnya untuk mengembangkan agama Allah, sehingga agama Allah bisa berkembang kemana-mana, ke seluruh umat, maka itu bernilai jihad. Tapi kalau mencari nafkah itu untuk dahar sorangan, segala macam, kepentingan sorangan belum jihad. Walaupun untuk anak istri, cari harta, berikan kepada istri, kumaha jihadnya. Kalau jihad itu untuk memperbaiki istri, memperbaiki anak. Jihad itu harus ada pergerakan yang memperbaiki objek. Doa. Jadi mengajak orang. Ya kan sekarang ada mencari nafkah untuk anak istri sudah termasuk jihad. Jadi tenang orang lain mah penting anak dan istri. Nah itu belum masuk jihad. Karena jihadnya memerangi hawa nafsu ya. Jadi kalau jihad harus ada yang diperbaikinya. Jadi kita berangkat dari rumah untuk jihad atau tidak, ada enggak urusan perbaikan orang? Perbaikan, makanya ada iman, hijrah, jihad. Iman tuh tadi keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan, perbuatan. Hijrah, perbaikan diri. Jadi diri sendiri diperbaiki. Jihad, orang diperbaiki. Jadi iman, hijrah, jihad itu memang tidak terpisahkan. Jadi kalau hijrah memperbaiki diri, kalau jihad memperbaiki orang, memaslahatkan orang. Dan orang yang tidak berjihad, dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang wafat 58 Hijriah, bernama Abdurrahman bin Sofar,
Man mata walam yaksub walam hadis bihi nafsahu mata ala syubbatin min nifaq. Orang yang mati tidak berjihad dan tidak berprogram untuk jihad boleh bisa mati dalam keadaan mati. Di hadis ini mengecam keras orang yang mengaku beriman tapi tidak berjihad. Jika keburu mati, tidak berjihad dan tidak punya program untuk melaksanakannya, bisa saja mati dalam cabang kemunafikan. Oleh karena itu setiap mukmin mesti melaksanakannya. Untuk apa? Ya, menuntut ilmunya untuk apa? Menuntut ilmunya. Kalau ilmunya untuk ilmu, belum berjihad. Tapi kalau ilmu untuk mengembangkan agama, untuk memperbaiki orang, bukan hanya ilmu agama, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu supaya masyarakat muslim baik, sehat. Itu sehingga ada perubahan masyarakat itu bisa masuk jihad. Makanya ketika dulu, kalau saya dulu ketika punya anak masih kecil, saya nggak memprogramkan anak itu harus jadi apa. Yang penting bisa jihad. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dosen juga, ada teknik fisika. Kamu jihadnya apa? Saya bilang kepada yang di teknik fisika. Jihadnya apa? Saya memperbaiki ini komputer dan sebagainya. Saya bisa komputer itu belajar kepada anak, ini unsur jihad. Karena bisa dakwah dengan perbaikan komputer. Jadi sekarang kan kalau komputer saya rusak softwarenya itu kan saya di rumah aja, dia perbaiki aja dari rumah dia kan, di remote gitu. Jadi laptop saya kan rusak, dia perbaikinya dari rumah aja, nggak perlu datang ke rumah saya. Itu jihad. Ya sebetulnya kalau malaikat mas semua masjid juga ada kan penjagaan malaikat, karena kan raqibun atid. Kita aja di pribadi kan ada raqib atid. Jadi maka diterangkan lah gitu. Jadi kalau memang ada hadis, jadi dalam riwayat Bukhari, jadi area Madinah itu tidak akan masuk taun. Ya, apa? Jadi itu ada di pintu Madinah. Tapi pintu Madinah itu kan kecil daerahnya. Wanita melahirkan juga jihadnya. Ya mungkin nanti kalau berusaha sebuah tenaga supaya ada perbaikan, nah itu ada. Jadi pokoknya prinsip jihad itu ada perbaikan orang lain, perbaikan umat orang lain. Makanya di dalam perbaikan mati juga kan ada syahid akhirat dan sebagainya. Tapi pokoknya gitu aja. Kalau iman lebih kepada pelaksanaan, kalau hijrah perbaikan diri, kalau jihad perbaikan orang. Pasti jihad kalau ada perbaikan orang. Tapi kalau ngajarnya hanya ilmu tidak ada perubahan, maka masuk jihad itu harus ada yang diperbaiki. Kalau di ada atlet agamanya Kristiani yang mendapatkan bonus banyak, dia sebagai imam masjid. Ya.
memperbaikan masjid, apakah dinilai atau tidak nanti oleh Allah sebagai ibadah atau tidak, urusan Allah. Karena habitat amaluhum kalau musyrik itu. Jadi habitat amaluhum. Ya. Makanya di situ dikatakan jihad fisabilillah. Iya, kalau yang mempunyai nilai di Allah itu fisabilillah. Kalau jihad memperbaikan pun bisa memperbaiki jalan seperti tadi atlet nyumbang masjid, perbaikan masjid kan manfaat untuk umat. Apakah dia itu di sisi Allah bernilai atau tidak? Dia bisa dilakukan dalam hatinya. Ya, dalam servis perbaikan jihad. Kalau perbaikan Allah. Ya, kalau di jalan Allah bisa. Ya, baik karena sudah jam 6:05 karena kebetulan mulainya juga sekarang lebih akhir, jadi kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Ghafarallahu wa lakum walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah,